Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, para murid Mataba Al-Furqan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ya kita bisa berjumpa kembali dalam agenda pembelajaran atau kegiatan pembelajaran online ya yang diadakan Markas Tahfidz Barita Al-Furqan sejak hari Senin yang lalu ya, sejak hari Senin yang lalu. Nah, insya Allah hari ini anak-anak sekalian kita akan membahas materi ke-17 ya, materi di hari ke-17 untuk level 3. Nah, level 3 ini materinya adalah surat Al-Baqarah sampai Ali Imran ya, target materinya Al-Baqarah sampai Ali Imran. Dan di hari ke-17 kita sampai di surah Al-Baqarah ayat 158 sampai ayat 177. Nah, siapa yang sudah sampai surat Al-Baqarah 158 ngacung di rumah. Ya. Nah, anak-anak sekalian, di surat Al-Baqarah 158 sampai ayat 177 ini ada banyak ya, ada banyak kandungan ayat yang bisa kita pelajari. Tentunya karena waktu yang singkat, maka di sini saya tidak akan membahas semuanya ya, seluruh ayat yang kurang lebih ada sekitar 20 ayatan ya, sekitar 20 ayat, tapi akan membahas beberapa saja ya, beberapa tema-tema penting yang ada di surah Al-Baqarah ayat ke-158 sampai ayat ke-177. Nah, baik anak-anak, kita akan membahas yang pertama. Yang kita bahas adalah surah Al-Baqarah ayat 158. Akan Ustadz bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Nah, anak-anak, ayat yang baru saja dibacakan oleh Ustadz Hajun itu berbicara tentang salah satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan haji. Nah, siapa yang pernah lihat Ka'bah ya, atau siapa yang pernah pergi ke Ka'bah? Nah, jadi Ka'bah itu adalah kiblat umat Islam ya. Kita sholat setiap hari itu menghadap ke kiblat. Mana kiblat? Ya Ka'bah ya. Karena negara kita, negara Indonesia berada di sebelah timur, agak serong ke selatan sedikit dari Ka'bah. Nah, maka kita sholatnya menghadap ke barat, agak serong ke utara sedikit ya. Nah, sholatnya seperti itu karena kita menghadap kiblat. Nah, setiap tahun ada anjuran ibadah haji. Ya, ibadah haji itu dianjurkan bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, mampu dari segala sisi ya, baik hartanya maupun kesehatannya, termasuk keamanan dan keselamatannya.
Nah, kalau sekarang kita lihat haji tahun ini dibatasi anak-anak karena ada pandemi, ada corona. Kalau yang sekarang haji itu baru atau yang dibolehkan ikut ibadah haji cuma 60.000 orang. Padahal tahun-tahun biasanya itu ya sekitar 4 juta, 2 juta lebih ya, sekitar 2 juta orang lebih. Indonesia itu mengirim jamaah haji paling banyak, sekitar 270 ribuan. Nah, baik, kita kembali ke ayat ini. Allah berfirman, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Siapa saja yang melakukan haji atau umrah maka tidak ada dosa atau tidak apa-apa bagi dia untuk bertawaf, ya, melakukan tawaf, ayyatawafa bihima, ya, atau mengelilingi keduanya, Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melakukan amalan kebaikan, ya, dengan sukarela, maka Allah itu syakirun alim, maha memberikan atau maha berterima kasih, alim, dan maha mengetahui. Nah, kita akan bicara tentang Safa dan Marwah. Nah, di level 2 itu ada murid kita, ya, namanya Safa dan Marwah. Nah, Safa dan Marwah ini adalah nama dua bukit yang ada di Makkah sana, ya, yang ada di Makkah. Ada yang tahu tidak Safa dan Marwah ini atau cerita tentang Safa dan Marwah? Nah, coba tanya ke ayah bundanya di rumah. Bunda, Safa dan Marwah itu apa sih? Bagaimana ceritanya? Nah, di ayat ini disebutkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi Safa dan Marwah itu anak-anak merupakan dua bukit yang ada di Makkah, yang dulu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan anak istrinya di tanah yang tandus gersang, ya. Nah, di tanah yang tandus gersang, Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di situ. Loh, kok tega Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di situ? Nah, bukan masalah tega atau tidak tega, ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya di balik itu, ya. Jadi waktu itu istri Nabi Ibrahim namanya Ibunda Hajar dan anak beliau Ismail alaihi salam. Nah, ada ya Ismail level tasbih 2, namanya juga Ismail. Itu ditinggalkan di tanah tandus yang gersang. Nah, karena perbekalan makanan mereka habis dan Ismail masih bayi, ya, masih menyusui ibunya, sementara ASINya tidak keluar lagi, maka nangis, ya, Nabi Ismail ini nangis, oe, oe, oe. Nah, seperti itu. Kemudian Ibunda Hajar ingin mencari air, ya, mana air ini, ya. Ternyata dilihat dari kejauhan ada seperti gelombang-gelombang air, ya. Dia lihat ke sana, dicari kok nggak ada. Nah, ini namanya Fata Morgana. Jadi karena saking panasnya sehingga dari jauh kelihatan ada air, namanya Fata Morgana. Nah, dicari ke sana di Bukit Safa kok nggak ada. Oh, lalu dari kejauhan lihat, oh, di sana kayaknya ada air tuh. Lari ke situ lagi, ternyata tidak ada air. Sampai 7 kali berkeliling antara Safa dan Marwah. Nah, di putaran yang ketujuh, Ibunda Hajar melihat di dekat anaknya Nabi Ismail alaihi salam itu ada burung-burung yang berkumpul di situ. Nah, biasanya kalau ada burung-burung yang berkumpul, biasanya ada air. Oh, ternyata benar. Ketika datangi, di situ ada air yang muncrat dari bawah. Bior, 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 sangat deras sekali. Nah, air inilah yang disebut dengan air zam-zam. Ya. Siapa yang pernah minum air zam-zam? Ngacung, ngacung. Ya, bagus sekali. Baik. Jadi itu adalah kisah tentang Safa dan Marwah. Nah, termasuk salah satu amalan haji adalah sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, ya. Berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, itu ayat 158. Kemudian anak-anak sekalian, ayat berikutnya yang akan Ustadz bacakan adalah
ayat 164. Nah, coba dibuka, yang di rumah dibuka mushaf Al-Qur'annya ya. Ustadz membaca, kemudian disimak ya, disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Nah, anak-anak sekalian, ayat yang Ustadz bacakan tadi tentang bagaimana Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, apa sih tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Tanda kekuasaan Allah itu ya ayat-ayat ya, atau banyak hal yang bisa kita lihat, kita saksikan di sekitar kita, yang itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, bayangkan anak-anak, langit dan bumi ini salah satu tanda kekuasaan Allah yang paling nyata, bisa kita lihat ya di depan mata kita semua. Langit yang begitu luas sekali ya, tanpa tiang. Ya, langit yang seluas itu tanpa tiang, tak ada ujungnya kalau kita lihat. Luar biasa sekali. Nah, sekarang coba yang di rumah, lihat di rumahnya masing-masing. Coba hitung ya. Tiang yang ada di rumah itu ada berapa tiang? Kalau di rumahnya Ustadz ini banyak tiangnya ya. Ada 8 mungkin. 8 tiang. Padahal rumahnya kecil. Nah, langit yang luas itu tidak ada tiangnya anak-anak sekalian. Tapi bisa berdiri dan tidak runtuh, tidak roboh. Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Kemudian bumi, ya, bumi yang kita tempati ini, wah, malah lebih luar biasa sekali ya. Di bumi ini anak-anak, kalau digali, ya, bumi ini kalau digali sangat dalam, nanti akan kita temukan banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan, ya. Ada yang pernah pergi ke Papua? Papua, tahu Papua? Nah, di Papua itu ada gunung namanya Gunung Emas, ya. Jadi gunung digali itu banyak emasnya, ada berlian, ya. Kemudian kalau kita masuk ke dasar lautan juga banyak kekayaan-kekayaan alam yang bisa kita ambil dari bumi, ya. Salah satunya air. Nah, yang di rumah yang punya sanyo itu kan galinya dari bumi. Nah, dari bumi itu banyak sekali sumber-sumber kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan, ya. Waqtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam. Bayangkan kalau ada orang yang siang terus, itu bagaimana ya? Panas sekali, nggak bisa tidur. Begitu juga kalau seandainya malam terus, dingin sekali sampai membeku. Maka ini tanda kekuasaan Allah. Jadi diganti siang, diganti malam, malam diganti siang, ya. Kalau siang itu waktunya untuk beraktivitas, waktunya untuk bekerja, waktunya untuk belajar, ya. Kalau sudah malam itu waktunya istirahat. Jangan kayak kalong, tahu kalong? Ya, siapa yang tahu kalong? Kalong itu kelelawar ya, seperti kelelawar. Kelelawar itu anak-anak kalau siang dia tidur terus ya. Tapi kalau malam bangun dia. Bangun nyari mangga ya. Kalau orang Jawa nyebutnya codot. Nah, jangan kayak codot ya. Ya, jadi siang aktivitas, kalau malam ya digunakan untuk istirahat. Kemudian
Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Nah, bahtera itu apa sih? Kapal di lautan yang membawa hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian wama anzalallahu minas sama'i mimma, apa yang diturunkan Allah berupa air ya, mimma'in fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, kemudian ditumbuhkan dengan air hujan itu ya wa ma anzalallahu minas sama, air hujan diturunkan deras. Nah, dari air hujan itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Kita makan, ada jagung, ada beras ya, atau nasi ya. Kemudian ada buah-buahan, sayur-mayur, itu semua hasil kekayaan bumi yang itu tumbuh ya disebabkan air hujan yang diturunkan Allah ke bumi. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi. Kemudian Allah menjelaskan tanda kekuasaan Allah yang lain adalah ar-riyah. Riyah itu angin. Nah, itu angin ya, awan yang ada di antara langit dan bumi ya, itu semua sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. La ayatil liqaumi ya'qilun. Itu semua tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Nah, maka anak-anak, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa itu, maka marilah kita syukuri. Pertama, ya, kita syukuri tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Kedua, marilah kita gunakan untuk beribadah ya. Sholatnya jangan suka telat ya. Kemudian belajar yang rajin, yang giat mempelajari kitabullah. Semoga kita mendapatkan manfaat. Demikian ya beberapa materi yang bisa diambil dari surah Al-Baqarah 158 sampai 177. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.